anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, persepuluhan, diakonia, biaya pembangunan, dan lain-lain, dapat ditransfer ke rekening berikut. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan satu lagu pujian. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi,
bersyukur Tuhan pagi hari ini kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk urapan, untuk kasih, untuk apa yang Kau berikan bagi kami. Tuhan, kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kami. Kami bersyukur pagi hari ini, biar pengurapan Roh Kudus turun atas kami ya Tuhan, melawat setiap kami dimanapun kami boleh mendengarkan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Sudah beberapa minggu, hampir 2 bulan tidak bertemu dengan saya. Ternyata ada juga yang mengingatkan saya bahwa Pak sudah lama tidak menyampaikan firman Tuhan. Saya tidak menyangka bahwa ada juga yang memperhatikan ibadah online kita sampai segitunya ya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sudah hampir 2 bulan tidak ketemu saya, dan minggu ini kembali saya akan sharingkan firman Tuhan. Saya dapat pertanyaan dari beberapa anggota jemaat, Pak, kapan kita mulai beribadah kembali? Rata-rata mereka semua bertanya, kami rindu untuk beribadah bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, tentu jawaban saya adalah jawaban standar. Karena apa? Karena saya juga belum bisa menentukan kapan kita bisa mulai beribadah lagi. Kita akan ikuti aturan pemerintah, aturan BPH, sehingga kalau kita bisa beribadah kembali, semuanya karena Tuhan yang merencanakan ibadah tersebut terjadi. Tapi pagi hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang krisis itu bahaya atau kesempatan bagi kita. Saya katakan bahwa krisis pandemi ini bahaya atau kesempatan bagi kita. Mari kita buka firman Tuhan, kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah 3 ayat 1. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau kita baca dari King James Version, saya terjemahkan, untuk segala sesuatu ada musimnya, dan ada waktu untuk segala tujuan di bawah langit ini. Jadi apa yang ingin saya katakan bahwa Bapak Ibu, segala sesuatu itu ada masanya. Artinya kalau saat ini adalah masa pandemi, itu yang terjadi, masa pandemi. Tetapi ada masanya, artinya ada masa stopnya, masa berlalunya, tidak akan selamanya. Ini Bapak Ibu, saya tidak endorse suatu produk, tapi saya menunjukkan bahwa dalam setiap produk ada selalu dicantumkan expired date-nya. Di sini di tahun 2021 akan expired produk ini. Sebaik apapun produk ini dibuat, sebagus apapun produk ini dibuat, tahun 2021 akan expired, akan ada masanya. Ini tidak bisa diminum lagi. Ini yang kedua, produk yang kedua juga ada expired date-nya April 2021 ya. Saya lagi katakan bahwa produk ini dibuat seenak apapun, dengan bahan premium sebagaimanapun, akan ada masa dia tidak bisa dimakan kembali. Demikian juga dengan masa yang kita lalui dalam kehidupan kita. Tidak akan selamanya masa itu terjadi, tapi ada waktunya masa itu akan jadi expired. Dan kalau masa itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan ada
tujuannya untuk kita. Ada tujuannya masa itu terjadi untuk kita dan untuk kita semuanya. Pelajaran yang kita ambil dari musim ini adalah musim selalu berganti. Tidak akan pernah selalu musim itu terus menerus. Kalau negara kita di negara tropis ada dua macam musim. Satu musim yang akan kita masuki adalah musim kemarau, dan yang kedua adalah musim hujan. Kalau di bulan Januari kita banyak hujan, tentu kita mempersiapkan. Kita siap-siap payung kita. Kita siap-siap jas hujan kita. Kita siap-siap saluran got kita. Kita bersihkan supaya tidak terjadi banjir. Sekarang kita akan masuk ke musim kemarau. Kita juga siap-siap setiap masuk musim kemarau itu. Mungkin apa Pak musim kemarau siap-siapnya? Banyak debu. Lebih harus kita bersihkan rumah. Lebih kita harus pakai masker bagi yang naik motor, supaya tidak debu itu masuk ke paru-paru kita. Mungkin kita bersiap, oh ya, kita di musim kemarau harus bersiap banyak minum. Supaya apa? Tidak menjadi dehidrasi. Yang kedua, karena musim selalu berganti, artinya musim itu hanya sementara. Tidak akan selamanya. Demikian juga pandemi ini sementara. Jadi Bapak Ibu, saya dapat pertanyaan dari seorang pendoa. Pak, berapa lama pandemi ini akan terjadi? Saya juga nggak tahu jawabannya. Tapi yang saya bisa jawab, hanya sementara, tidak akan selamanya. Amin. Ya. Yang ketiga, selalu ada harapan baru di setiap musim. Selalu ada harapan baru di setiap musim. Kalau kita dari musim kemarau menuju musim hujan, semuanya bersorak. Hujan, air datang, tidak kekeringan kita. Ada harapan. Nyari air dengan gampang, dengan mudah. Sumur-sumur kembali penuh dengan air. Ada harapan hujan. Kalau sekarang hujan, musim hujan, banyak banjir di mana-mana, tanahnya longsor. Datang musim kemarau, ada harapan. Banjir itu reda. Jadi di setiap musim kehidupan kita selalu ada harapan. Selalu ada harapan di setiap musim yang kita lalui. Bapak Ibu, di musim pandemi ini, kadang-kadang kita jadi takut. Saya ingin katakan bahwa 3 orang keluarga saya positif corona. Takut nggak Pak? Takut. Kami bergumul di masa-masa kritis beberapa kali. Kami menangis. Kami berseru sama Tuhan. Kami saling mendukung. Saya tidak mengalami, tapi ketakutan itu juga ada dalam kehidupan saya. Puji Tuhan, saudara saya punya saudara saya dan beberapa orang yang mendukung,
kemudian ada di kelompok sel yang kuat, yang juga mendukung, mensupport, bukan hanya secara jasmani, rohani, waktu, mereka semua support. Kadang terlintas bahwa di masa krisis, Tuhan, biarlah keluarga ini boleh menciptakan kebaikan Tuhan. Jangan biarkan keluarga ini berlalu lebar Tuhan, tapi biarkanlah keluarga ini boleh memuliakan nama Tuhan, menciptakan kebaikan Tuhan. Biar Tuhan kasih kesempatan, biar Tuhan kasih kesempatan oleh biru darah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Puji Tuhan, minggu ini adalah minggu terakhir mereka isolasi secara mandiri. Hasil tes sudah menyatakan mereka terbebas dari COVID-19. Dan minggu ini adalah minggu terakhir mereka isolasi mandiri. Habis itu mereka boleh beraktivitas kembali. Bapak Ibu, krisis seringkali membuat kita ketakutan. Karena apa? Bahaya dari krisis tersebut. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya ingin katakan bahwa krisis dalam bahasa Mandarin, saya bukan orang yang jago bahasa Mandarin, tapi coba saya searching di Google. Krisis dalam bahasa Mandarin itu Wei Ji. Dari dua suku kata Wei dan Ji. Wei itu artinya bahaya, sedangkan Ji artinya kesempatan atau peluang. Jadi krisis itu ada dua mata uang, bahaya dan kesempatan atau peluang. Dari mana kita mau melihatnya? Kalau kita melihat dari krisis, pandemi corona ini memang krisis. Krisis secara kesehatan sudah pasti. 16.000 orang positif corona di Indonesia. Dari seluruh provinsi di Indonesia, semua provinsi tidak ada satupun yang tidak terbebas dari positif corona. Semuanya ada. Bukan hanya krisis kesehatan, krisis keuangan bukan sudah di depan mata, tapi sudah terjadi. Toko-toko semua lebih banyak harus tutup. Kalaupun buka, sepi pembelinya. Pabrik-pabrik berhenti produksi karena bahan untuk produksi tidak ada. Kalaupun ada, mau jualnya kemana? Krisis sosial juga terjadi. Bagaimana orang yang sudah dipenjara dilepaskan kembali melakukan aksi. Karena apa? Karena mereka mungkin krisis juga, sehingga melakukan sesuatu kegiatan yang kembali diulangi oleh mereka. Jadi krisis kesehatan ini ada turunan-turunan krisis-krisis. Tetapi kalau kita lihat dari peluang, Bapak Ibu,
sekarang kalau dilihat sosmed, isinya orang banyak yang jualan makanan. Betul Bapak Ibu? Rata-rata semua bisa bikin makanan sekarang. Jadi orang order online lebih aman katanya. Apalagi online-nya kalau yang kenal. Tidak langsung ke gerai-gerainya untuk membeli makanan, tapi order lewat online. Makanya di Facebook kita, di Instagram kita penuh dengan makanan. Yang kedua, masker. Di mana-mana orang jual masker. Ada peluang untuk berjualan masker. Di mana-mana masker. Dari yang mahal sampai masker kain yang harganya 10.000. Wah, di mana-mana ada peluang, ada kesempatan. Bapak Ibu, kalau secara rohani, krisis ini, pandemi ini bisa mengikis iman kita. Banyak orang ketakutan. Jangan-jangan mati bukan karena COVID, tapi mati karena ketakutan, kata orang. Tapi ada juga yang melihat kesempatan bahwa krisis ini justru untuk menaikkan standar iman mereka. Mereka lebih rajin beribadah, mereka lebih sungguh-sungguh beribadah, mereka lebih lagi giat lagi beribadah, cari Tuhan. Ya. Jadi ingin saya katakan Bapak Ibu sekalian, krisis selalu ada dua, bahaya dan kesempatan. Alkitab mencatat di Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Saya bacakan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ayat 29 kata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu berkata dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Apa? Beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kalau orang dapat kasih karunia tentu sukacita. Sambil teriak mungkin, "Haleluya!" Dapat kasih karunia. Apa sih kasih karunianya? Ayat 31 kata, "Sesungguhnya engkau akan mengandung." Kasih karunianya mengandung. Wow, kasih karunia apa? Masalah tuh. Kasih karunia atau masalah? Kata malaikat, kamu akan mendapat kasih karunia. Kasih karunia engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Kalau seorang perawan, seorang gadis dikatakan engkau akan mengandung, kira-kira itu masalah atau kasih karunia? Kalau saya tanyakan pada seorang gadis, pasti jawabannya, wow, masalah Pak. Itu mah bukan kasih karunia. Tapi malaikat itu katakan bahwa kamu akan mendapat kasih karunia dengan mengandung. Saya tanyakan pada seorang gadis, masalah atau kasih karunia? Pasti jawabannya adalah masalah. Bahaya itu mah Pak. Pasti di pikiran Maria juga masalah. Karena apa? Maria seorang gadis, seorang perawan, punya tunangan yang namanya Yusuf. Bagaimana mungkin, bagaimana bisa seorang gadis yang belum menikah bisa mengandung kalau bukan dia berzina? Betul, betul. Betul.
Artinya kalau dia mengandung, orang akan melihat, wah, Maria sudah melakukan perzinahan. Hukumnya pada saat itu kalau melakukan perzinahan adalah dirajam, lempar batu. Bukan sesuatu yang mudah, sangat sulit, berat, masalah yang dihadapi oleh Maria. Bahaya yang dia dikatakan malaikat itu kasih karunia, tapi dia tidak menghadapi bahaya. Yang ketiga, bahayanya adalah bisa-bisa tunangannya Yusuf meninggalkan dia. Karena apa? Nggak mau bertanggung jawab. Sama siapa kamu hamilnya? Itulah masalah yang dihadapi Maria. Tapi malaikat katakan kasih karunia. Kamu mendapat kasih karunia. Padahal yang dialami Maria adalah masalah bahaya. Masih perawan, hamil, mengandung, bisa dicapnya berzina. Hukuman orang berzina adalah dirajam, ya, dilempari batu sampai mungkin meninggal situ. Kalaupun nggak meninggal, Yusuf mungkin juga nggak mau punya tunangan yang sudah hamil, mengandung duluan. Ya. Dan reaksi Maria pada saat itu, secara manusiawi Maria bereaksi takut. Ayat 30 katakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut. Artinya apa? Ada ketakutan juga dari Maria. Karena apa? Yang dihadapi adalah bahaya yang besar. Mungkin dia berpikir juga yang kedua, nggak mungkin saya orang gadis suci, mana mungkin bisa mengandung. Yang ketiga, wow, dia berpikir bahaya besar nih, bahaya besar nih. Kalaupun benar mengandung, kalaupun benar Yusuf meninggalkannya, bagaimana dia cara merawat kandungannya? Karena seorang gadis pasti dikucilkan, pasti dikucilkan. Itu adalah reaksi yang manusiawi, normal. Ketika kita menghadapi bahaya, masalah. Tapi sekali lagi saya katakan, malaikat itu berkata, kamu akan mendapat kasih karunia atau kesempatan atau peluang. Ada 3 kasih karunia yang Maria dapatkan dari bahaya yang dia terima. Yang pertama, Roh Kudus menepati. Kalau dikatakan kamu akan mendapat kasih karunia dan akan mengandung, ternyata benar. Roh Kudus mengurapi, menaungi Maria sehingga benar Maria mengandung. Kalau enggak benar tuh apa yang dikatakan malaikat, waduh, artinya malaikat atau Maria yang salah mendengar. Malaikat salah bicara atau Maria yang salah mendengarnya. Tapi benar kasih karunia yang Maria dapatkan. Roh Kudus turun menaungi dan menepati perkataannya. Dikatakan bahwa Maria mengandung. Setelah Maria mengandung, Bapak Ibu, supaya tidak dirajam, malaikat turun kepada gembala-gembala memberitakan bahwa akan lahir seorang juru selamat.
akan lahir di Yerusalem. Sehingga apa? Orang di sekitar Maria, orang luar sekitar Maria sudah tahu berita ini, sehingga mereka ngerti firman Tuhan, ngerti apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Maria. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika Yusuf mau meninggalkan Maria, malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dalam mimpi untuk memperingatkan Yusuf untuk tidak menceraikan Maria. Artinya, kasih karunia yang ketiga, Roh Kudus datang kepada Yusuf untuk supaya Yusuf mengerti apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Maria. 3 kasih karunia inilah, 3 kesempatan inilah yang Maria dapatkan, sehingga dari bahaya, dari masalah yang dia dapatkan, tetapi dia bisa memperoleh kasih karunia Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu, benar apa yang dikatakan di ayat 30. Maria, kamu akan mendapat kasih karunia atau kesempatan, bukan kamu akan mendapat masalah. Saya katakan bahwa dalam setiap krisis ada 2 sisi, yaitu bahaya atau kesempatan atau peluang. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan melihat krisis ini dari suatu bahaya, tapi mari kita melihat bahwa krisis ini adalah suatu kesempatan kita. Kesempatan apa Pak? Kesempatan untuk menjadi lebih baik di dalam Tuhan, lebih sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, lebih menaikkan iman kita kepada Tuhan, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Bukan hanya kepada Tuhan, kita bisa lebih dekat lagi dengan keluarga, lebih banyak kumpul dengan keluarga, lebih banyak sharing dengan keluarga. Mungkin pelayan Tuhan selama ini sibuk melayani, sudah pagi kerja sampai malam, pulang malam masih ada kegiatan cancel atau apapun. Setelah itu tidur, besok pagi udah kegiatan kerja lagi, juga sudah waktunya terbatas dengan keluarga, waktunya terbatas dengan anak-anak, waktunya terbatas dengan istri. Pada saat ini mungkin banyak waktu kita dipakai untuk keluarga. Bapak Ibu, saya ke barbershop dilarang oleh istri saya. Jangan, kenapa? Kenapa saya bilang? Karena nanti banyak orang di sana, guntingnya nggak dibersihin. Terus jangan, lebih baik jangan. Ya saya, rambut saya udah nggak enak, saya bilang. Akhirnya ya udah, karena saya nggak boleh ke barbershop, kamu yang harus jadi apanya tuh, yang guntingin rambut saya. Bisa. Di mana ada kesempatan, di mana ada kemauan, jelek-jelek sedikit, ya, amatiran, yang penting bisa pendek. Yang penting bisa pendek. Gitu ya. Jadi krisis ada peluang untuk belajar. Banyak belajar, Bapak Ibu. Ya. Orang banyak buka YouTube, banyak buka konten-konten untuk belajar. Belajar apa aja? Kita bisa mengupgrade ilmu kita. Kalau kita lihat dari sisi peluang. Kalau kita lihat dari sisi peluang, Bapak Ibu, banyak hal yang dapat kita lakukan di tengah krisis ini kalau kita melihat dari peluang. Ada salah satu orang bercerita, Pak, saya makan apa ya? Saya bilang, kenapa? Kok kamu tanyanya makan apa? Kalau kamu tanya makan apa, saya jawab pasti kamu makan nasi.
Iya Pak, tapi uangnya nggak ada untuk beli berasnya. Saya jawab, kamu bertanya salah. Kenapa? Tadi kamu tanyanya makan apa? Bapak Ibu, sebagaimanapun manusia pasti makannya nasi atau karbohidrat. Betul. Ya, nasi atau karbohidrat. Jadi kalau nggak ada nasi bisa makan mie misalnya. Ya, itu juga karbohidrat. Ada nggak yang nggak bisa makan? Saya cerita sama dia. Ada satu keluarga punya anak 4. Bapaknya nggak kerja, ibunya nggak kerja. Dari mana tuh anaknya bisa sekarang udah lulus SMA? Karena kita bingung, dari mana mereka? Kok bisa gede sendiri istilahnya? Bapak Ibu nggak usah pusing, nggak mikirin itu. Karena apa? Kalau kita pergi ke desa, Bapak Ibu tanya, Bapak Ibu survei, punya anak 2, punya anak 3, kadang-kadang kerja, kadang-kadang enggak, ya. Tapi anak tersebut bisa secara otomatis bertumbuh menjadi besar. Nggak tahu makannya makan apa. Yang saya tahu dia terus bertumbuh jadi besar. Jadi kita juga jangan terlalu pusing dengan pertanyaan, makan apa Pak saya besok? Kalau tanyanya itu pasti jawabannya adalah makan karbohidrat kita, ya. Kalau kita lihat dari bahaya, krisis itu dari bahaya, kita akan menjadi lemah, jadi kecil, menjadi tidak berarti. Tapi kalau kita dilihat dari peluang, kita akan semakin semangat, makin kuat, semakin kuat. Apalagi kita ada punya Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 7 berkata, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi kita ini masing-masing, siapapun namanya, ya, namanya A, namanya B sampai Z, sampai tiga kata namanya, sampai panjang gelarnya, masing-masing kita telah dianugerahkan apa? Kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi apa? Kristus selalu memberikan kepada kita kasih karunia menurut ukuran yang sudah diukurkan oleh Kristus kepada kita. Bapak Ibu yang bergelar, yang punya jabatan, mempunyai status sosial yang tinggi, Bapak Ibu yang masih biasa-biasa saja, semuanya sama di mata Tuhan. Ada kasih karunia-Nya. Sebab ini jangan takut dalam menghadapi krisis. Jangan anggap krisis ini suatu bahaya, tapi biarlah krisis ini menjadi kesempatan kita, menjadi peluang kita untuk lebih lagi di dalam Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus menyertai kita hari-hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pastikan ada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya Dia akan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita menurut ukuran yang sudah diberikan kepada kita. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Sama-sama kita katakan amin. Berkenan
anak-anak yang kuliah, anak-anak yang sekolah ya Bapak. Biarlah Kau turun memberikan sukacita, Kau turun memberikan damai sejahtera atas mereka ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah Tuhan tangan-Mu selalu menopang kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Pada saatnya kami akan melihat, pada saatnya kami akan merasakan, pada saatnya kami akan melihat Tuhan, kuasa-Mu lebih besar Tuhan menyertai kami. Terima kasih ya Bapak. Saatnya kami siapkan hati kami untuk menerima yang berkat yang terbaik daripada Engkau. Mari angkat kedua tangan kita, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi di dalam cinta dan kasih pada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya menerima, sama-sama kita katakan amin.